Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita mengingat kembali bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia sudah selamatkan kita, Dia sudah tebus kita. Itulah harga keselamatan yang kita terima. Haleluya. Puji Dia, agungkan Dia sambil kita mengingat begitu besar karyanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Kita mau ingat kembali bagaimana pengorbanan Kristus yang begitu besar untuk kita. Haleluya. Cintanya Tuhanku yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Oh kayu yang kasar, dihinakan dunia, bawa kelepasan tetap. Haleluya. Dihinakan dunia, bawa kelepasanku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus semua dosaku. Ku datang pada salib itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang begitu besar Tuhanku. Haleluya. Yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan begitu ajaib. Cintanya Tuhan. Terima kasih. Yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ya ku jatuh pada kakinya. Bersyukur karena kasih setia-Mu yang begitu besar. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya, haleluya.
Bapa kami di dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan, untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Dan itu sebabnya kami ingin mengerjakan karya keselamatan-Mu saat ini. Kami ingin beribadah kepada Engkau. Tuhan, tolong kami dimanapun kami berada. Kami ingin diberkati melalui ibadah yang akan kami laksanakan ini. Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami dimanapun kami ada. Siapapun yang menyaksikan tayangan ini, kami percaya kami sama-sama diberkati oleh Engkau. Hadirat Allah bersama-sama dengan kami. Kami sama-sama dengan bebas Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin dibaharui kuat kembali oleh Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolong bersama-sama dengan kami untuk kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita karena kita adalah umat-umat ketebusan Allah. Amin. Kita adalah umat Tuhan yang sudah diselamatkan karena cintanya Allah. Haleluya. Cinta Allah. Amin. Cinta Allah yang tebuskan saya dari dosa. Heranlah cintanya Allah. Cinta Allah. Cinta Allah yang tebuskan saya dari dosa. Heranlah cintanya Allah. Cinta Allah. Cinta Allah yang tebuskan saya dari dosa. Heranlah cintanya Allah. Katakan, heran besar Tuhan cinta kepadaku. Heran besar Tuhan cinta kepadaku. Haleluya. Dia sengsara ganti saya. Girang besar dia bilang jangan takut, ku sertamu selamanya. Heran besar Tuhan ampuni dosaku. Senang besar di dalam rohnya. Tuhan yang heran saya nyanyikan. Heran besar, senang besar. Heran besar Tuhan cinta kepadaku. Dia sengsara ganti saya. Girang besar dia bilang jangan takut, ku sertamu selamanya. Heran besar Tuhan ampuni dosaku. Senang besar di dalam rohnya. Tuhan yang heran saya nyanyikan. Heran besar, senang besar. Tuhan yang heran, Tuhan yang kita mau nyanyikan. Haleluya. Heran besar, senang besar. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Amin. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Kita tidak mau mundur lagi. Amin. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Haleluya. Biarlah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan dan tidak akan pernah mau mundur. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Kita masih akan tetap
menyanyikan pujian yang menceritakan cinta Allah. Haleluya. Pujian ini mengatakan, amat besar cinta Allah, tak terkatakan cintanya. Amat tinggi cinta Allah tak terduga. Nyanyikan pujian ini sambil kita mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Haleluya. Amin. Cinta Allah tak terkatakan cintanya, amat tinggi cinta penuh tinta dan langit bagaikan kertas. Biarpun semua tangkai pena dipakai untuk menulis, menceritakan cinta Allah, tinta akan habis. Haleluya. Begitu besarnya cinta Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terlalu besar Tuhan. Tangkai
cinta Allah begitu besar. Kita mau selalu ingat cinta Tuhan dan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri kembali. Kita mau datang kepada Juru Selamat penebus kita dengan hati yang bersyukur. Bahkan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, kita mau menyembah Dia. Kita mau datang dan sambil mengingat bagaimana karya Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib yang sudah selamat kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, haleluya, dengan kekuatanku, kita mau sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan kekuatanku, Haleluya. ku sembah Kau Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang kudus. dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang Sebab Engkau yang anak domba Allah yang kudus. anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang Sebab Engkau yang layak
puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau rela mengorbankan dirimu Tuhan, mencurahkan darah-Mu untuk menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Biarlah segala pujian, hormat, dan kuasa kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Dan tibalah saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami bersyukur, kami menyiapkan hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita di dalam kemurahan Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini merupakan hari yang sangat besar bagi kita umat Kristiani. Dan saya mau katakan selamat Paskah, di mana kita boleh kembali mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu harga keselamatan manusia. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes, pasal 19, ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes 19, ayatnya yang ke-30 berbunyi demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah sekarang, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa, di mana kita kembali boleh merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Seringkali kita, orang-orang yang percaya, merayakan hari kematian Tuhan Yesus itu. Kadangkala kita tidak memahami sesungguhnya apa arti Yesus tergantung di atas kayu salib. Apa arti Yesus mati bagi kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejak manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, manusia yang pertama ini diusir dari Taman Eden, tamannya Allah. Manusia terusir, manusia tenggelam di dalam kehidupan dosa. Kalau kita boleh bertanya, sejauh mana kita terpisah dari Allah? Ketika manusia itu terusir di Taman Eden, sejauh mana kita terpisah dari Allah? Sejauh mana kita tenggelam di dalam lumpur dosa? Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-23, upah dosa adalah maut. Upah dosa berujungnya itu adalah maut.
Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, kita akan melihat firman Tuhan ini 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ada satu kalimat di sini yang harus kita perhatikan. Telah mati terhadap dosa. Orang yang jatuh di dalam dosa, itu artinya dia telah mati. Sesuai dengan ayat ini. Telah mati. Ketika manusia berdosa, dia artinya mati. Kemudian, di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-5, Roma pasal 5, ayatnya yang ke-9, berbunyi demikian. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan selamat dari murka Allah. Kita pasti akan selamat dari murka Allah. Berarti, orang yang jatuh di dalam dosa, ia berada di dalam murka Allah. Ada 3 hal di sini, 3 poin yang kita lihat sejauh mana kita itu terpisah dari Allah. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika manusia pertama itu jatuh di dalam dosa, mereka terusir dari Taman Eden. Dan firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Upah dosa itu adalah maut. Orang yang berdosa, sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, itu adalah orang yang telah mati. Selagi dia hidup, firman Tuhan berkata, telah mati. Sekalipun dia masih hidup. Kerohaniannya itu mati. Dan di Roma pasal 5 ayat yang ke-9 itu, orang yang berdosa, dia berada di bawah murkanya Allah. Jadi, dosa mengakibatkan maut, dosa mengakibatkan murka Allah, dosa itu mengakibatkan kita telah mati. Sekalipun tubuh kita masih hidup, tetapi secara rohania kita sudah mati. Dan apa yang bisa membuat manusia bisa menjadi hidup kembali? Apa yang bisa membuat manusia tidak lagi berada di bawah bayang-bayang maut itu? Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, bahwa manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, harus ada yang menanggung, harus ada yang menebus dosa-dosa manusia. Harus ada orang yang menanggung dosa-dosa manusia, supaya manusia itu terlepas, terbebas daripada dosa yang berujung kepada kematian itu. Dosa membuat manusia ada di dalam maut. Dosa membuat kita berada di dalam kematian, dan dosa yang membuat kita ada di bawah murkanya Allah. Artinya, kita harus siap menerima hukuman dari Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah sendiri untuk menebus dosa manusia? Ada 2 hal yang harus kita perhatikan untuk manusia bisa keluar daripada kematian, untuk bisa keluar terbebas daripada dosa ini. Ada 2 syarat yang dilakukan sendiri oleh Allah. Yang pertama, pribadi ini adalah seorang manusia. Syarat yang kedua, manusia itu tidak berdosa.
Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Matius 6 ayat yang ke-12 itu merupakan bagian daripada doa Bapa kami yang berbunyi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan di dalam Matius 6 ayat yang ke-12. Kata kesalahan di sini, di dalam terjemahan aslinya, artinya hutang atau dosa. Jadi, kata kesalahan di dalam Matius pasal 6 ayat ke-12 ini, artinya hutang atau dosa. Terjemahan Alkitab bahasa Inggris memakai kata debt, hutang. Kita sering mendengar kata debt collector, penagih hutang. Jadi, manusia yang berdosa, manusia yang melakukan kesalahan, itu artinya dia berhutang. Dan hutang ini, dosa ini, siapa yang bisa menanggungnya? Saya sudah katakan tadi, hanya ada 2 syarat. Yang pertama, yang akan menanggung hutang, yang akan menanggung dosa manusia ini, dia juga adalah seorang manusia. Dan yang kedua, dia tidak berdosa. Kalau dia berdosa, dia tidak mungkin menanggung hutang orang lain. Dia yang berhutang, dia tidak mungkin menanggung hutang orang lain juga. Jadi hutang kita ini manusia yang berhutang, manusia yang berdosa, hutang kita harus ditanggung oleh pribadi yang tidak berhutang. Artinya pribadi yang tidak berdosa. Dan kriteria dari Allah di sini hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia dan juga dia adalah seorang yang tidak berdosa. Harga keselamatan daripada manusia, kita ingat. Filipi pasalnya yang kedua, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Dia adalah Allah, turun menjadi manusia. Jadi Yesus adalah Allah, menjelma menjadi manusia. Tujuannya yaitu untuk menjadi penanggung hutang kita. Untuk menjadi penebus hutang-hutang dosa kita manusia. Inilah yang dilakukan oleh Sang Penebus itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, di sini hutang kita, dosa-dosa kita manusia, harus ditanggung oleh pribadi yang tidak berdosa. Seorang manusia yang tidak berdosa, dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus saja. Nah, apa yang dilakukan oleh Sang Penebus hutang ini? Apa yang dilakukan oleh pembayar hutang ini? Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53, ini merupakan nubuatan dari Nabi Yesaya tentang Yesus yang akan disalibkan itu. Yesaya 53 ayat 3-5 berbunyi demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesalahan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini merupakan nubuatan Nabi Yesaya. Dia menceritakan bagaimana sepak terjang daripada Yesus, bagaimana Yesus itu ketika dia akan menanggung dosa manusia, ketika Yesus harus menanggung hutang dosa kita, dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia dihina, dihindari orang, kata firman Tuhan. Dia diremukan karena kejahatan kita. Inilah yang terjadi di dalam Yesus. Inilah yang terjadi kepada seorang yang menanggung hutang-hutang dosa kita. Dia ditikam, dia diremukkan, bahkan orang menutup muka terhadap dia. Dia dihina dan dihindari orang, kata firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus ditikam oleh karena pemberontakan kita manusia. Jadi, dosa yang dilakukan oleh manusia, kalau kita lihat betapa kejamnya dosa itu, ada di bawah hukuman Allah, berada di bawah murkanya Allah, dosa itu mengelahirkan maut, kemudian orang yang berdosa itu, dia telah mati, kata firman Tuhan. Dan di sini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesus melakukan itu oleh karena pemberontakan kita. Yesus tertikam oleh karena kejahatan kita. Bahkan Yesus dihindari oleh orang. Tetapi dia jalani semuanya itu untuk menanggung dosa-dosa kita. Untuk membayar hutang-hutang kita yang tidak mungkin dibayar oleh kita manusia. Kita yang berdosa, kita tidak mungkin menanggung, bisa membayar dosa-dosa kita itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita boleh melihat di dalam firman Tuhan ini nubuatan dari Nabi Yesaya, bagaimana pengorbanan dari sang penebus itu. Begitu hina dia. Dia dihindari oleh orang. Kata firman Tuhan, dia seperti bukan anak manusia lagi. Wajahnya seperti bukan manusia lagi. Dia lakukan semuanya itu karena mengasihi kita manusia. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus di sini? Kita kembali ke ayat pokok kita hari ini. Sebelum Yesus mati, dia berkata, sudah selesai. Apa yang selesai di sini? Hutang kita selesai. Dibayar dengan lunas oleh darah Yesus. Sudah selesai. Pelanggaran-pelanggaran kita, kesalahan-kesalahan kita manusia, dosa-dosa kita manusia, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai, sudah genap. Itulah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, kita boleh berkata, dengan apa akan kubalas kepada Tuhan apa yang telah dia lakukan di atas kayu salib? Kita coba renungkan, dengan apa kita akan membalas kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan itu di atas kayu salib? Dan kalau kita bertanya, sejauh mana harga penebusan itu? Yesus sudah tergantung di atas kayu salib. Dia dikatakan oleh Nabi Yesaya, firman Tuhan lewat Nabi Yesaya di sini, yang dinubuatkan. Dia tertikam karena pemberontakan kita.
Dia dihindari banyak orang. Wajahnya itu seperti bukan manusia lagi. Dia menderita karena kita. Karena dia mengasihi kita. Apa yang harus kita lakukan untuk membalas segala kebaikan Tuhan? Kita renungkan bersama. Apa yang harus kita lakukan untuk membalas segala kebaikan Dia? Sejauh mana harga penebusan itu? Kalau kita boleh bertanya, sejauh mana harga penebusan yang dilakukan oleh Yesus? Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas atau perak, bukan dengan barang yang berharga, tetapi dengan darah yang mahal, darah yang tidak bercela, darah yang tidak bernoda. Siapa yang bisa mengukur dengan materi darah yang mahal itu? Darah yang tidak bercela, darah yang tidak bernoda itu, yaitu darah anak domba Allah. Ini merupakan harga yang Yesus berikan, yang Yesus bayar, menebus hutang-hutang dosa kita, yaitu dengan harga yang mahal. Harga dari darah anak domba Allah yang tidak bercela dan tidak bernoda itu. Puji nama Tuhan. Ketika kita telah terbebas, terlepas daripada hutang-hutang kita, daripada dosa kita itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ibrani pasal 10, ayat 19. Ibrani 10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah Yesus sekarang kita penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Puji nama Tuhan. Oleh pengorbanan Yesus, oleh darah Yesus, kita layak berada di tempat kudus. Kemudian, di dalam Galatia pasalnya yang keempat, Galatia 4 ayat yang kelima. Galatia 4 ayat yang kelima berbunyi demikian. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Di sini, rupanya penebusan itu ada hubungannya dengan kita menjadi anak. Penebusan oleh darah Yesus menjadikan kita anak. Jadi kita ini bukan lagi hamba. Bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi orang-orang yang berada di bawah kutuk dosa. Bukan lagi orang-orang yang menjadi budak dosa. Tetapi kita di sini menjadi anak. Kalau tadi di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19, kita layak ada di tempat kudus. Di sini, harga daripada darah Yesus di sini membuat kita menjadi anak. Dan apa juga yang menjadi bagian daripada anak itu di dalam Yohanes pasalnya yang pertama. Ayat 12. Yohanes 1 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Bukan hanya sekedar kita menjadi anak, tetapi kita juga diberi kuasa oleh Allah untuk menjadi anak-anak-Nya. Jadi, darah Yesus di sini bukan hanya membayar hutang dosa kita, tetapi darah Yesus juga di sini menjadikan kita anak dan kita diberinya kuasa. Dan kalau kita menjadi anak, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan selanjutnya? Di dalam Roma, pasalnya yang ke-8. Roma 8, ayatnya yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini firman Tuhan mau menegaskan kepada kita, kalau kita anak, kita juga berhak menerima janji-janji Allah itu. Kita berhak menjadi ahli waris. Jadi, kalau kita sudah menjadi anak, kita berhak menjadi ahli waris. Dan ahli waris di sini, kita berhak mendapatkan janji-janji Allah itu. Betapa mulianya darah Yesus itu. Betapa berkuasanya darah Yesus itu. Bukan hanya melepaskan kita daripada dosa, daripada kutuk, daripada murka Allah. Bukan hanya membebaskan kita daripada penghukuman, membebaskan kita daripada maut. Tetapi darah Yesus itu membuat kita menjadi orang yang berharga. Kita diangkat menjadi anak. Dan kalau kita jadi anak, kata firman Tuhan, kita juga menjadi ahli waris. Artinya orang yang berhak menerima janji-janji Allah itu. Dan janji Allah itu yang paling mulia. Janji Tuhan yang paling besar. Kalau kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Yaitu hidup yang kekal. Inilah yang kita dambakan. Inilah yang kita rindukan. Ketika kita menjadi anak Allah. Kita menjadi ahli waris. Dan di sana juga kita mendapatkan apa yang menjadi kerinduan dan apa yang menjadi janji Allah juga bagi orang-orang yang percaya kepada Dia adalah hidup yang kekal. Kata firman Tuhan, barang siapa percaya kepada Dia, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi, di sini kita sama-sama merenungkan. Sama-sama kita telah mempelajari. Sama-sama telah kita lihat bagaimana harga daripada penebusan itu untuk kita manusia. Kita dibebaskan daripada hutang-hutang itu. Kita tidak mampu untuk menanggung hutang dosa kita, tetapi telah ditebus, telah dibebaskan, telah dibayar oleh darah Yesus di atas kayu salib. Dan harganya juga telah lunas dibayar. Yesus katakan, sudah selesai. Hutang kita sudah selesai. Sudah ditanggung oleh Yesus. Sudah ditebus oleh Yesus. Sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai. Yang membuat kita layak berada di tempat kudus. Yang membuat kita menjadi anak-anaknya Dia. Dan yang membuat kita berhak menerima janji-janji Allah. Kita menjadi ahli waris, kita berhak menerima janji Allah, yaitu hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, pertahankanlah iman kita di dalam Yesus Kristus. Iman inilah yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Sekali Yesus tetap Yesus. Ini bukan hanya slogan kita, tetapi ini menjadi pegangan kita. Sekali Yesus sudah selamatkan kita,
sekali Yesus sudah menebus dosa kita akan tetap di dalam Dia, tetap percaya dan tetap setia sampai Dia datang kembali untuk membawa kita kepada janjinya sebagai ahli waris, sebagai anak-anaknya. Kita berhak menerima janji Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di siang ini. Kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Mengingat apa yang telah Yesus telah lakukan untuk kita manusia. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara sekalian, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk kita akan makan dan minum lewat tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Lewat firman Tuhan di siang ini, kami diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa dosa kami, kesalahan kami itu adalah hutang yang tidak mungkin kami dapat bayar, yang tidak mungkin Tuhan kami dapat tanggung. Kami tidak bisa menebus hutang-hutang kami, dosa-dosa kami, sebaik apapun kami ya Tuhan. Kami tidak mungkin Tuhan dapat menebus kesalahan kami. Tetapi Tuhan, kami bersyukur oleh pengorbanan-Mu, oleh darah-Mu Yesus di atas kayu salib. Engkau sudah menanggung dosa-dosa kami. Engkau sudah membayar dengan lunas hutang-hutang kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah menggenapi ya Tuhan semua kesalahan dosa kami di atas kayu salib lewat pengorbanan-Mu itu. Terima kasih buat darah-Mu. Kami akan selalu mengingat pengorbanan Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, hari yang spesial, hari yang istimewa bagi kami, anak-anak Tuhan, umat Kristiani dimanapun berada. Kami kembali boleh mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Golgota selalu mengingatkan kami bagaimana karya Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Layakkan kami ya Tuhan sebentar untuk kami masuk di dalam perjamuan Tuhan. Layakkan kami akan makan dan minum lewat roti dan anggur yang merupakan tubuh dan darah Tuhan. Kiranya berkat kayu salib selalu menjadi bagian hidup kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Sekarang kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Cinta
saudara-saudari yang ada di rumah. Perjamuan Tuhan selalu mengingatkan kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Roti yang ada di tangan kita, ini merupakan tubuh Tuhan yang sudah tergantung. Tubuh Tuhan yang sudah terpaku di atas kayu salib. Karena menebus dosa-dosa kita, membayar semua hutang-hutang dosa kita. Mari kita angkat roti. Inilah tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah bagi kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Inilah tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah bagi kita. Makanlah dengan mengucap syukur. Inilah tubuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Kita angkat cawan. Inilah darah Yesus yang sudah mengalir menebus dosa-dosa kita. Darah yang sangat mahal. Darah yang tidak bernoda dan tidak bercela. Darah anak domba Allah. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Inilah darah Yesus. Darah anak domba Allah yang tidak bercela. Mari kita minum dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat darah. Terima kasih buat pengorbanan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
kami hidup untuk Tuhan. Kami telah melihat betapa besarnya pengorbanan Tuhan, betapa cintanya Tuhan atas kami. Tuhan rela turun ke dalam dunia ini, menjadi manusia, untuk menghapus hutang dosa-dosa kami, membayar dosa-dosa kami di atas kayu salib. Lewat pengorbanan-Mu Tuhan, lewat darah-Mu Tuhan, darah yang mahal, dosa-dosa kami Tuhan, ditebus oleh Tuhan. Kami sekarang menjadi miliknya Tuhan. Kami menjadi anak-anak ketebusan Tuhan. Bahkan kami Tuhan, berhak menjadi ahli waris orang-orang yang menerima janji Tuhan. Janji hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat karya di Bukit Golgota. Kami akan selalu mengingat pengorbanan Tuhan. Dan kami akan selalu berpegang Tuhan kepada kebenaran-Mu, kepada firman-Mu yang telah membawa kami kepada seluruh kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat cinta Tuhan, buat kasih Tuhan di dalam hidup kami ini. Bawalah kami semua, umat-umat ketebusannya Tuhan, kepada seluruh kebenaran. Roh hikmat dan wahyu, Tuhan nyatakan kepada kami untuk kami lebih mengenal Tuhan dengan benar. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, biarlah melalui Paskah hari ini ya Tuhan, iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Iman kami semakin bertambah-tambah. Dan menjadi doa kami selalu, tambah-tambahkanlah terus iman kami ya Tuhan. Untuk kami tetap percaya, berpegang teguh kepada firman-Mu, kepada keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat darah-Mu Yesus, yang sudah menghapus dosa kami. Terpuji nama Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami selalu di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera oleh Tuhan Yesus. Sukacita, penghiburan, penyertaan oleh Roh Kudus bersama dengan kita hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.